Sampun kapundhut Gusti halaken kebatan maten warga kusupun RW insyaallah perbuatan ingkang dipun berikan kusupun. Alhamdulillahirabbil alamin. Di mana Rasulullah dan meninggal pun pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal. Ini merupakan tanda-tanda bahwa almarhum piantun ingkang sae. Di pesantren seperti apa kejadiannya? Kalau untuk runtutan kejadian sebenarnya memang saya belum mendapatkan kepastian dari pihak kepolisian. Saya masih menunggu hasil otopsi terutama. Nah, tapi kalau berdasarkan informasi yang saya dapatkan, memang anak saya ini, mohon maaf, bisa dibilang korban kekerasan yang dilakukan salah satu santri kakak tingkat. Mungkin itu yang paling ini, dan saya pikir bisa sebab dan musababnya ini hal remeh banget. Hanya minta rokok, dan dengan senioritasnya dia sampai berbuat keras ke anak saya sampai mengakibatkan anak saya meninggal. Itu Bapak mendengar pemukulan atau seperti apa? Gimana? Ada pemukulan atau apa? Iya, ada pemukulan. Di bagian mana? Saya belum bisa pastikan karena waktu saya lihat secara langsung saat meninggal dunia itu bagian luar itu seperti tidak terlihat apa-apa. Jadi makanya kita sebagai pihak keluarga memutuskan untuk otopsi biar semuanya jelas. Kita nggak mau ditutup-tutupi, bukan saya dendam, bukan saya pengen memusuhi perusahaan, tapi saya pengen anak saya yang terakhir jangan ada lagi. Pondok pesantren tetap pilihan yang baik buat anak, tapi tolong jangan ada korban lagi. Kasihan, mereka udah jauh dari orang tua, mau belajar harus dikerasi. Kasihan. Mudah-mudahan anak saya yang terakhir, mudah-mudahan nggak ada lagi. Dan saya mohon doanya buat rekan media, doakan anak saya sebelum Allah kembali beraktivitas. Anak saya masih muda, masih kecil, 13 tahun, pacaran aja belum. Dia lagi ngafalin Quran. Saya berharap mudah-mudahan Allah menepati janjinya. Siapa yang belajar menuntut ilmu agama Allah, karena Allah mudahkan jalan masuk surganya. Mohon doanya. Terakhir ketemu sama almarhum kapan? Baru seminggu yang lalu, minggu kedua itu saya jatah sambangan buat anak saya. Mengikuti kontes ya? Saya ajak ke rumah, nginep sehari. Anak saya baik-baik aja, nggak ada penyakit. Saya ajak jalan-jalan, saya ajak makan.
kita biasa kalau anak saya libur itu, datang libur kita ajak, kita senengin semua anak saya. Nah memang ya alhamdulillah kita nggak bedakan anak 3 anak semua kita saya. Bukan berarti saya taruh di pondok itu anak saya nakal, enggak. Boleh tanya ke tetangga-tetangganya, teman-temannya gimana anak saya. Mungkin punya firasat apa Pak sebelum kejadian Pak? Saya nggak tahu sih mas. Saya pernah melihat muka anak saya kok, saya cuma sepintas aja. Tapi saya nggak pernah ngira. Udah sempat cerita belum Pak? Mungkin perlakuannya yang didapat di Ponpes waktu sambang kemarin itu. Itulah saya setiap tanya anak saya, itu anak saya nggak pernah bilang bahwa ada kekerasan, ada pengancaman, bahkan yang mengusir pun nggak pernah bilang. Saya nggak tahu apakah anak saya dapat tekanan. Bahkan saya juga nggak tahu ini benar atau tidak, cuma informasi yang saya dapat dengan senioritasnya dia memukuli anak saya nakal dan anak saya nggak mau. Harapannya Pak dengan ini proses hukum atau seperti apa Pak? Insya Allah kita akan proses hukum. Bukan berarti saya membenci anak yang melakukan, tapi saya pengen ini jadi pelajaran masuk. Tadi jenengan dapat info itu kapan Pak? Kemarin itu jam berapa mungkin Pak? Istri saya diinfokan sekitar pada juhur sekitar kurang lebih setengah satu siang, dan kita nggak lama kita berangkat ke pondok. Di pondok kita udah disiapkan mobil antar ke klinik Mudi Sehat. Nah cuma di tengah perjalanan karena saya sebagai orang tua nggak mau teka-teki, saya main kepastian, saya paksa akhirnya di tengah jalan saya dikabarin kalau anak saya sudah meninggal. Berarti belum sempat ke pondok jenengan? Sudah ke pondok, di pondok langsung transit pakai mobil kita ke klinik di tengah jalan. Saya paksa dan kita dapat kabar kalau anak saya sudah meninggal. Itu terakhir berapa ya Pak?